karena kayak silau gitu. Iya, oke. Halo, ini benar ya Mbak Nurul? Iya, saya Mbak Nurul. Oh iya, selamat sore Mbak Nurul. Sore. Kita ucapkan terima kasih telah datang ke sini. Oh ya, BTW Mbak Nurul dari mana nih tadi? Tadi saya kerja, ini saya pulang kerja langsung ke sini. Gimana nih perjalanan dari tempat kerja ke sini? Apakah cukup macet? Cukup macet ya, karena kan ini jam-jamnya pulang kerja. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu Mbak Nurul tadi kesini naik apa nih? Diantar kah atau naik ojol? Kebetulan saya diantar sama teman saya, jadi berdua tadi. Tapi sekarang dia pulang deh kayak, nanti dijemput lagi. Oh iya, gitu. Oh ya, kalau boleh tahu Mbak Nurul niat datang ke sini itu karena saran kah dari teman atau keinginan sendiri tanpa paksaan? Sebenarnya saya datang ke sini keinginan saya sendiri, keinginan yang sudah cukup lama. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar dan datang ke sini. Oh gitu ya Mbak. Bagaimana nih perasaan Mbak Nurul hari ini? Perasaan saya cukup cemas sebenarnya, karena saya itu agak takut untuk membuka semua ini. Sebelumnya Mbak Nurul nggak perlu takut dan terima kasih Mbak Nurul sudah jujur untuk mengatakan hal itu. Kita di sini akan melakukan sesi konseling dengan asas kerahasiaan, di mana semua masalah yang Mbak Nurul katakan cukup disampaikan di sini dan tidak akan dibawa keluar. Nah, kalau gitu Mbak Nurul boleh nih diceritakan atau mulai dari mana yang ingin diceritakan. Oke. Saya ini sering merasa tidak cukup baik dalam hubungan. Lalu saya itu setiap kali mulai dekat dengan seseorang, saya langsung merasa dan selalu takut untuk ditinggalkan. Setiap ada yang mendekati saya merasa bahwa oh nanti juga dia bakal meninggalkan saya. Wah, kedengarannya sangat sakit ya Mbak, sangat menyakitkan. Kalau boleh tahu, kapan Mbak ingat pertama kali hal itu muncul di dalam pikiran Mbak? Sebenarnya hal ini sudah cukup lama ya. Saya merasakan hal ini sejak saya ditinggalkan oleh ayah saya sewaktu saya kelas 3 SMA. Dan setelah itu saya berhubungan dengan seseorang lalu ditinggalkan. Nah, karena dua kejadian itulah saya mulai merasa bahwa saya tidak cukup baik. Dari cerita Mbak tadi, kayaknya itu peristiwa yang paling berat ya Mbak. Lalu di saat peristiwa itu apa yang Mbak rasakan Mbak? Pada saat itu terjadi, saya lebih banyak bingung. Saya marah, saya merasa nggak cukup baik dan tidak cukup berharga untuk dimiliki ataupun dipertahankan. Apakah perasaan yang seperti itu masih sering muncul di kehidupan Mbak Nurul sekarang? Iya, tentu saja. Terutama kalau saya ini misal ya, kalau orang yang saya sukai itu mulai menjauh sedikit saja, saya langsung mikir, oh mereka pasti nggak beneran sayang sama saya. Saya terlalu rusak untuk dicintai, saya terlalu tidak berharga untuk dipertahankan. Oke Mbak, terima kasih sudah sebegitu terbuka dengan saya. Di sini kita akan mengenal namanya keyakinan diri. Nah, di sini tuh kita
Ya, di sini kita akan memandang gimana dunia dan diri itu dari keyakinan-keyakinan lama, dari pikiran lama, Di pengalaman. dan juga dari pengalaman yang telah berlalu. Nah ya, seperti yang telah Mbak Nurul sampaikan tadi, kamu terlalu rusak untuk dicintai. Ya, saya itu kadang sadar ya bahwa hal itu terlalu berlebihan. Tetapi tetap saja itu tuh terasa memang benar dan terasa nyata dalam kehidupan saya. Itu pikiran otomatis kita, dan itu sangat wajar. Itu diri kita akan itu sangat wajar. Pikiran otomatis itu terjadi ketika hal itu terbentuk dari luka lama. Nah, Kita bisa mengenal dan kita bisa mengenal dan menguji hal itu bersama-sama. Apakah Mbak Nurul bersedia melakukan itu dalam proses konseling hari ini? iya, saya pengen berubah meskipun takut juga. Kalau begitu, sekarang mari kita lihat contoh konkretnya. Apakah minggu-minggu ini ada suatu hal yang membuat pikiran itu kembali muncul? Beberapa hari lalu saya kan sedang dekat dengan seseorang. Nah, yang namanya dekat pasti ada lah ya muncul perasaan bahwa saya ingin dicintai, saya ingin dihargai, saya ingin dimiliki. Nah, tetapi beberapa hari yang lalu saat saya chat dengan orang yang saya dekati itu biasanya dia membalasnya itu cepat. Nah, tetapi kali ini dia tidak membalas chat saya sampai malam hari. Sampai beberapa jam dan ternyata itu sampai malam. Saya langsung mikir, oh pasti dia tidak tertarik dengan saya. Pasti dia tidak serius dengan saya. Dan dia pasti hanya menjadikan saya pelampiasan dia, atau bahkan dia akan meninggalkan saya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau begitu mari kita bayangkan bayangan kecil. Kayak situasinya dia tidak membalas chatmu di beberapa jam. Nah, lalu situasi yang kamu rasakan yaitu dia ilfeel, dia tidak tertarik dengan saya sekarang. Lalu bagaimana perasaan yang muncul di kamu sekarang? Tentu saja saya merasa cemas, saya takut kehilangan, saya sedih, saya rasanya saya pengen mundur saja. Nah, itu tadi pikiran kamu kan? Iya. Nah, bagaimana kalau kita tantang pikiran kamu itu? Apakah ada bukti yang membuat dia ilfeel kepada kamu? Menurut saya, ketika dia sudah tidak membalas pesan saya, ya itu sudah cukup bukti bahwa dia memang sudah tidak tertarik dengan saya. Lalu bukti yang menentangnya apa? Bukti yang menentangnya itu setelah dia membalas, dia mengatakan bahwa dia sedang ada kerjaan yang sibuk, yang tidak memungkinkan untuk dia membalas pesan. Dan ada bukti yang menentangnya? Ketika dia membalas pesan saya, itu dia menceritakan bahwa dia sibuk seharian, dia dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk membalas pesan saya, dan dia langsung meminta maaf kepada saya. Kalau seperti itu, adakah pikiran alternatif dari pikiran tersebut? Mungkin dia memang sibuk. Itu kemungkinan alternatifnya, dia memang sibuk, dan itu bukan berarti dia tidak suka saya, dan bukan berarti dia akan meninggalkan saya. Lalu bagaimana rasanya ketika kamu mungkin
mempertimbangkan perasaan itu? Rasanya agak lebih ringan. Tidak secepat itu juga saya langsung menyalahkan diri saya sendiri. Nah, sekarang kita akan mengolah pemikiran dari akar masalah yang kamu merasa tidak layak untuk dicintai. Nah, sekarang apakah kamu siap? Iya, saya ingat saat saya ditinggal oleh ayah pergi, itu saya merasa sangat hancur. Baik, di sini kita akan mencoba mengolah pengalaman yang menjadi akar masalah dari cerita kamu tersebut. Apakah kamu sudah siap? Iya, saya siap karena saya ingat pada saat ayah saya meninggalkan saya. Bagaimana kalau hal tersebut kamu tutup mata, lalu kamu bayangkan bagaimana kamu seorang anak kecil, lalu kamu menangis di dalam keadaan tersebut, dan kamu sekarang datang untuk menyampaikan perasaan yang kamu alami. Saya akan bilang pada diri saya bahwa ayah pergi itu bukan karena kamu tidak cukup. Ayah pergi itu bukan karena kamu tidak berharga, kamu tidak disayangi, kamu tidak layak dicintai. Tetapi ayah pergi itu karena ada hal yang memang belum bisa kamu mengerti pada saat itu. Dari cerita yang Mbak sampaikan itu kata-kata yang penuh kasih dan sangat menyetak hati. Lalu perasaan apa yang kamu rasakan untuk sekarang? Perasaan sedih, tapi juga lega karena saya merasa ada sebagian dari diri saya itu akhirnya didengarkan. Nah, sekarang saya menguji pikiran negatifnya. Apakah sebelumnya Mbak Nurul pernah menghindari pernyataan pernyataan kepada seseorang bahwa kamu itu bakal ditinggalkan? Sering. Saya adalah tipe yang takut sekali untuk jujur. Jujur dalam hal apapun itu, karena saya takut jika saya jujur, orang itu menjadi ilfil dan pergi meninggalkan saya. Jadi saya lebih sering menahan diri, saya lebih sering menahan apapun yang memang lebih baik untuk disimpan daripada merusak suasana. Lalu apakah Mbak Nurul pernah mengatakan kepada seseorang bahwa Mbak Nurul senang bercerita kepada mereka? Pernah, dan saya senang bisa ngobrol dengan dia dan dia mengatakan hal yang sama. Jadi prediksi Mbak Nurul yang Mbak Nurul katakan tadi tidak terbukti kan? Iya, tentu saja. Akhirnya saya kaget, tapi juga saya senang bahwa ternyata saya tidak seburuk yang saya pikirkan. Oke, ini merupakan langkah yang awal untuk menyadari bahwa tidak semua yang kamu pikirkan itu fakta. Lalu hal ini menyadari bahwa diri kamu tidak selalu salah. Dan juga ini merupakan hal yang membuat pembukaan ruang untuk penyembuhan diri Mbak sendiri. Saya sebelumnya ini belum pernah diajak mikir kayak gini ya. Jadi ini termasuk hal baru buat saya. Dan juga saya akui Mbak Nurul melakukannya dengan sadar.
Mbak Nurul sekarang melakukannya sudah sangat baik. Nah, dan juga Mbak Nurul sudah berani menantang pola lama untuk berubah pola lama tersebut. Ya. Terima kasih. Jadi saya merasa sedikit lebih bisa bernapas. Saya merasa saya tidak layak untuk dicintai. Ini menurut saya itu ada dua kejadian dalam hidup saya. Kejadian yang pertama itu ayah saya meninggalkan kami, meninggalkan ibu saya, kakak saya, dan saya itu pada saat saya kelas 3 SMA. Jadi saya merasa kecewa, saya merasa sedih, saya merasa tidak berharga, saya merasa tidak disayangi. Nah, kejadian yang kedua itu saya mempunyai pasangan. Pasangan saya itu akhirnya juga meninggalkan saya, membohongi saya, menyelingkuhi saya. Nah, jadi sejak kejadian itu saya merasa, oh ternyata memang benar bahwa saya ini tidak layak untuk disayangi, untuk dipertahankan, untuk diperhatikan, dan untuk dicintai. Terima kasih Mbak untuk sudah terbuka dan menceritakan semua yang terjadi. Apakah Mbak masih merasa hal itu Masih berpengaruh sampai sekarang? Apakah Mbak merasa hal itu masih berpengaruh di dalam kehidupan Mbak sekarang? Iya. Jadi sampai sekarang itu saya masih merasa bahwa saya itu tidak layak untuk dicintai, untuk dimiliki, untuk ditemani. Itu pernyataan yang sangat menyakitkan ya Mbak. Lalu bagaimana dengan Mbak sudah yakin dan sudah mau mengikuti proses penyembuhan bersama saya Mbak? Iya, saya bersedia karena saya ingin berubah. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba melatih komunikasi asertif. Pernahkah kamu tidak pernah bisa menyampaikan apa keinginanmu ke pasanganmu? Iya, saya sering tidak bisa untuk menyampaikan apa yang saya inginkan, apa kemauan saya itu karena saya takut jika saya menyampaikan hal itu, saya takut dianggap menuntut. Kalau begitu, mari kita role play, di mana kamu meminta kepada pasanganmu meminta waktu lebih dengan cara tidak memaksa. Saya akan bilang bahwa aku senang sekali saat kita bersama. Kalau bisa aku pengen lebih banyak waktu sama kamu. Nah, itu contoh pernyataan asertif. Mbak Nurul menyampaikan keinginan Mbak tanpa memaksa. Lalu bagaimana perasaan Mbak Nurul setelah menyatakannya? Saya bangga, saya lega karena biasanya saya setiap ada keinginan, setiap ada kesalahan itu saya hanya diam saja. Sekarang kita melihat lagi perjalanan Mbak sebelumnya, yang awalnya Mbak menjadi anak kecil dan sekarang Mbak sudah bisa menyampaikan apa yang Mbak rasakan. Nah, lalu bagaimana perasaan Mbak sekarang? Saya sekarang merasakan bahwa saya itu tidak seburuk yang saya pikir. Saya bisa dicintai, saya juga punya kendali atas diri saya. Itu bagaimana saya itu bisa membangun hubungan dan bagaimana saya itu bisa membangun relasi. Jadi jikalau Mbak bisa berbicara kepada diri Mbak yang di masa lalu,
apa yang ingin Mbak sampaikan kepada diri Mbak tersebut? Kamu kuat, kamu hebat, kamu pantas bahagia, kamu pantas disayangi, kamu pantas dicintai, dan kamu tidak sendiri dan akan selalu ditemani oleh orang-orang baik di sekitar. Kalau gitu kita sudah sampai di sesi penutupan. Lalu apa yang Mbak rasakan di dalam sesi kali ini? Saya merasa saya lebih berharga. Saya tidak lagi yakin bahwa saya akan ditinggalkan. Saya juga lebih berani untuk membuka diri. Juga pengukuran pikiran Mbak tadi. Lalu jikalau suatu saat pikiran buruk Mbak tadi terjadi lagi, apa yang Mbak lakukan? Saya akan pakai type record dan bicara lebih jujur pada pasangan saya bahwa saya ingin diperlakukan seperti ini, bahwa saya butuh waktu dan sebagainya. Kita sudah sampai di penghujung sesi, yaitu sesi penutup. Terima kasih kepada Mbak Nurul yang telah menyampaikan semua masalah yang telah Mbak rasakan. Kalau begitu, boleh kita mengatur jadwal untuk melakukan sesi-sesi berikutnya. Boleh kepada Mbak Nurul untuk menentukan waktu dan tanggal untuk sesi berikutnya. Saya untuk minggu depan itu bisanya di hari yang sama. Hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis di jam yang sama juga, jam 5. Mungkin minggu depan hari Kamis jam 5. Terima kasih Mbak telah menyampaikan semuanya. Saya harap Mbak kembali lagi ke dalam sesi berikutnya, dan sehat-sehat untuk Mbak, untuk kita semua. Jadi Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. terima kasih.